Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, selamat datang di IPB Podcast. Kali ini, saya Fadila Mariska Laili akan menemani episode IPB Podcast mengenai pertemuan tatap muka di IPB University. Nah, mungkin Sobat IPB di rumah sudah bertanya-tanya nih, gimana sih pelaksanaan pertemuan tatap muka di IPB University? Untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua, sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Derajat Martianto. Halo Bapak Derajat. Halo, selamat sore Mbak Fadila. Iya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya, sehat mudah-mudahan ya, Sobat IPB dimanapun berada juga begitu ya. Alhamdulillah, Sehat. amin. Semoga ya Pak ya, amin, semoga amin, sehat selalu. amin. Alhamdulillah sejak Maret tahun lalu tiap hari ke kantor. Masih selalu ke kantor ya Pak? Jadi biasa saja lah. Jadi biasa saja. Tetapi yang tidak biasa adalah kita harus selalu waspada kan. Iya betul. Karena kita semua tahu bahwa COVID-19 itu sesuatu yang sangat tidak kelihatan, Betul sehingga sekali. yang paling diperlukan adalah kita waspada. Iya betul. Untuk melindungi diri sendiri, untuk melindungi orang lain juga. Iya, berarti meskipun kegiatannya setiap hari datang ke kantor, tapi insya Allah masih selalu menjaga kesehatannya ya Harus, Pak ya. karena Harus itu, ya. itu harus, nggak ada tawar-menawar tentang itu. Oke, Iya. betul banget Pak. Mungkin Iya. juga banyak sekali di sini ya sobat-sobat IPB maupun Bapak Ibu dosen yang sudah menginginkan segera kembali juga ke kampus nih Pak. Saya kira bukan hanya mahasiswa ya yang kangen kampus, dosen-dosen juga banyak yang juga. kangen Iya kampus. betul. Ada yang sudah 1,5 tahun sama sekali tidak menginjakkan kakinya di kampus. Pasti rindu sekali dengan mahasiswanya tentu, juga ya. Tentu, jadi mahasiswa rindu, dosen juga rindu, saya kira dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Oke Pak nih, terkait dengan kerinduan ini, mungkin IPB University sebentar lagi akan melaksanakan pertemuan tatap muka ya Pak ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu itu kapan sih Pak pelaksanaannya? Jadi begini, ini bukan hanya untuk IPB University, tetapi karena ini kan ada SKB 3 Menteri ya, sejak Maret lalu sebetulnya sudah beberapa kali kan kita akan mencoba untuk tatap muka, tetapi kondisi di luar artinya COVID ini kan naik turun. Ya. Nah sekarang dipandang sebagai sesuatu yang timely lah ya, waktunya tepat. Kita pun sebetulnya sangat berhati-hati untuk itu, karena buat kita IPB ini keselamatan mahasiswa, keselamatan dosen, keselamatan dik, dan juga warga di sekitar IPB, di sekitar kampus ini harus kita jaga. Betul. Nah sampai pada suatu ketika ya kita diingatkan oleh Pak Menteri semua kampus sebetulnya Iya. agar mulai latihan membuka tatap muka secara bertahap. Nah, IPB baru memutuskan beberapa saat lalu ketika kita melihat kondisinya sudah mulai membaik, Stabil ya Pak. mulai stabil, mulai menurun, rendah tingkat angka kasusnya. Betul. Meskipun ini tidak 100% aman, belum 100% aman, tapi kalau kita tidak melakukan uji coba, itu kapan lagi kita akan melakukan itu? Okay. Nah, oleh karena itu kita putuskan sesuai dengan surat Pak Dirjen itu kita harus melakukan itu secara bertahap. Ya. Nah, oleh karena itu diputuskan melalui rapat kita diskusi panjang dengan para dekan dan sebagainya. Akhirnya setelah UTS itu kita akan membuka kampus ini lebih luas lagi ya. Okay. Selama ini juga sudah terbuka kan, ya, sudah terbuka. Ya? Iya, betul. Tetapi ini lebih luas lagi supaya kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak terjadi di kelas, tidak terjadi di lab, itu bisa dimulai. Okay. Tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Ya. Nah, tepatnya adalah setelah tanggal 18, setelah UTS kan. Setelah UTS ya Pak. Kecuali untuk Fakultas Kedokteran Hewan, untuk PPDH itu setelah tanggal 11, Okay. mulai tanggal 11. 11 Oktober ini 11 Oktober ya, ini. Wah, Ya. sebentar lagi berarti ya Pak. Sebentar lagi, tetapi tidak untuk semua. Oke, berarti belum semuanya Belum bisa semua, masuk untuk ya, pertemuan tatap ya. muka gitu ya Pak ya. Nah, siapa yang akan pertemuan tatap muka? Itu kita waktu itu mempertimbangkan panjang lebar ya. Iya. Kalau semester 7 itu sudah tidak begitu banyak kegiatan mata itu, kuliahnya, betul. dan tidak terlalu banyak praktikum. Yang menjadi concern mahasiswa itu dalam beberapa survei adalah adanya kekhawatiran bahwa mereka tidak memiliki skill yang cukup, jadi nggak pede lah untuk nanti kalau lulus gitu kan. Ya, jadi mahasiswa itu berharap umumnya ketinggalan di soal skill itu bisa dikejar. Nah, kalau kita melihat kurikulum itu semester 5 kan yang paling banyak padat praktikan. Ya Pak, betul. Paling banyak praktikan. Nah, sehingga kita pilih semester 5. Waktu itu juga kita mendengarkan juga dari mahasiswa. Nah,
Tetapi kita melihat juga kalau kuliah dan praktikum itu sudah langsung begitu masuk dilakukan secara luring semua, itu resikonya masih tinggi. Iya, betul. Maka yang kita pilih adalah biarpun nanti mahasiswa semester 5 itu masuk ke dalam kampus, kuliahnya tetap daring. Kuliahnya tetap daring kecuali program studi yang siap untuk melakukan hybrid. Iya. Nah, hybrid artinya ada yang di kelas, ada juga yang ada online, yang online gitu, di Pak. rumah gitu. Nah, ada beberapa yang itu nanti bisa ditanyakan pada fakultasnya masing-masing. Iya. FPIK akan mencoba untuk melakukan itu ya. Tapi yang lain-lain umumnya akan tetap online. Akan tetap online. Nah, kemudian praktikumnya baru yang akan dilakukan secara offline. Itu pun juga bertahap. Karena kan syarat masuk ke kampus itu juga harus sudah vaksinasi. Harus sudah vaksinasi ya kan? Kalau masuk ke mall aja pada nggak takut, masuk ke kampus takut. Iya, asal betul, sudah vaksinasi betul, kan Pak. gitu kan. Karena nanti kita juga tetap menerapkan harus dengan protokol aplikasi kesehatan, Peduli Lindungi terus, kita tetap harus itu kan. Berarti masuk kelas nanti pakai Peduli Lindungi juga, Iya, Pak? harus. Itu teknisnya begitu. Sekarang sedang disiapkan semua barcode itu kan. Nah, jadi kita menggunakan ini standar, masuk kampus, kemudian masuk ke ruang-ruang. Nah, kita berharap di setiap ruang di fakultas yang sudah mulai membuka itu juga mulai menyiapkan diri sebaik-baiknya. Makanya kami terus berkoordinasi, besok sore kita juga ada rapat persiapan itu ya. Nah, di luar yang semester 5 itu ada mereka yang sedang mengerjakan tugas akhir. Boleh nggak mereka ke kampus? Mereka justru prioritas juga. Kalau misalnya harus penelitian di laboratorium, boleh, justru mereka kan prioritas. Prioritas ya, Pak. Ya, yang tadi itu kan untuk kegiatan pembelajaran. Iya. Kalau ini untuk penyelesaian tugas akhir. Jadi yang sedang penelitian, boleh nggak konsultasi di dalam kampus dengan dosen secara luring? Kalau dua-duanya sepakat, dua-duanya siap, boleh. Itu di dalam surat yang kita edarkan kan begitu. Ya, Pak, ya? Bahkan sidang komisi, seminar itu juga mulai boleh dilakukan. Baik. Nah, kita sudah dapat surat izin dari Bupati Bogor, karena kan persyaratan ini kan harus ada izin ya, dari Satgas Covid. Dari Bupati Bogor sudah dapat, dari Pak Wali Kota Bogor sudah dapat. Pak Wali menyampaikan di dalam suratnya itu, Wakil Wali Kota ya, tidak boleh dalam satu ruangan lebih dari 25 orang dan sebagainya. Jadi sepanjang kita mengikuti syarat-syarat itu bisa kita lakukan. Jadi kalau mahasiswanya ingin seminar luring, dosennya juga sudah setuju, ada beberapa mahasiswa juga yang bisa hadir sepanjang tidak melebihi kapasitas, bisa juga dilakukan secara hibrid, tidak masalah. Bisa juga ya, Pak, ya. Bahkan sidang promosi juga sudah mulai bisa. Sudah mulai bisa. Sepanjang dilakukan. semuanya ada kesepakatannya. Baik. Nah, mahasiswa yang mau datang pun juga kan harus perlu syarat-syarat. Ya. Syaratnya apa aja tuh, Pak, kalau boleh tahu? Banyak. Oh, banyak. Sebutin aja boleh, Pak. Ya. Nah, yang pertama adalah begini, harus sudah vaksinasi lengkap, Pak. Lengkap. Karena itu persyaratan. Baik wali kota maupun bupati. Ya, itu tidak bisa dilanggar. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, misalnya besok kami dapat info dari katakan wakil dekan, kalau ada yang masih baru 1 kali, ya kita akan mencoba untuk membantu, mengupayakan itu. Karena kan selama ini kan kita juga membantu masyarakat di sekitar kampus, untuk vaksinasi. Masa untuk mahasiswa sendiri tidak. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua harus dapat surat izin dari orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tuanya tidak mengizinkan? Ya tidak usah ke sini gitu, biarpun dia semester 5, karena kuliahnya kan bisa nanti dengan cara online saja, kan kuliahnya sudah pasti online. Apapun mata kuliahnya, apapun program studinya online. Bagaimana dengan praktikum? Ya secara online seperti biasa kan, ya. Tapi kan itu pilihan ya. Iya, betul. Dan bagaimana kalau dosennya yang tidak bisa karena beliaunya misalnya resikonya sangat tinggi. Betul, Pak. Kan dicarikan dulu ada dosen muda tidak di situ dan seterusnya kan, kalau bisa diganti. Tapi kalau memang tidak ya mungkin untuk dosen yang bersangkutan bisa diganti dengan daring tetap. Nah, apakah kemudian mahasiswa ngapain jauh-jauh ke sini ternyata lebih banyak daring, lebih banyak daring. Ya kita harus mulai membiasakan diri. Ya kan, untuk dengan suasana kampus. Saya kira juga mungkin sebagian besar ingin kembali ke kampus lagi kan, ya kan. Pak. Ya jadi tetapi biarpun kita harus memulai membiasakan diri, kita juga harus membatasi diri ya, supaya tidak berlebihan juga
tiba-tiba kampus isinya penuh. Iya. Nah, itu bahaya sekali. Pak, apakah nanti juga bisa terjadi mungkin masuk kelasnya jadi bergantian karena mungkin mahasiswanya sangat banyak yang bisa kembali ke kampus? Kalau tadi saya sampaikan, kalau kelasnya daring kan tidak perlu bergantian. Oh, oke. Ya kan? Tapi kalau laboratorium, nah, ya itu yang gitu itu yang Pak, diatur oleh masing-masing. Ya, Oke. itu tidak diatur oleh pimpinan IPB lah karena. Tapi kalau hanya kita kan prinsipnya keselamatan itu nomor satu. Ya. Maka dari itu kami menyiapkan ruang-ruang khusus untuk itu, untuk memudahkan supaya mahasiswa bisa lebih nyaman ya kuliah daring di dalam kampus. Jadi sebagai contoh CCR itu akan kita buka. Akan dibuka untuk mahasiswa untuk yang mahasiswa dengan Oh, catatan nanti masuk scan dulu barcode. scan dulu, Terus? masuk boleh duduk di mana saja Oh, di boleh situ, di mana termasuk saja. di kelas di mana saja boleh. Karena namanya juga kelas kuliah daring kan. Daring ya Pak. Dan di beberapa fakultas kita himbau untuk ya paling tidak menyediakan 2 atau 3 supaya fakultas-fakultas juga mulai bersih, mulai itu ya, Nyaman dimanfaatkan ya. nyaman untuk dimanfaatkan itu. Betul. Dan supaya tersebar, iya kan, jangan semua terpusat Iya betul Pak. di satu lokasi karena itu juga meningkatkan resiko juga. Oke, Iya. Pak, berarti terkait dengan teknis perkuliahan yang seperti Iya. itu ya, atau pelaksanaan Iya, pertemuan tatap iya. muka seperti itu, sarana dan prasarana IPB sudah sejauh mana Pak kesiapannya? Ya, kalau untuk yang 5M Iya. itu kan sekarang hampir di semua departemen semua sudah ada ya. Itu artinya ini harus menjadi kebiasaan baru mahasiswa. Betul. Sebelum bertemu dengan teman-teman, sebelum masuk ke ruangan harus cuci tangan tangan, dulu, pakai masker, dan kita kan juga ada satgas ya. Iya. Ada satgas untuk itu, jadi yang nanti mengingatkan dan sebagainya. Yang kedua, di kelasnya sendiri kan karena tadi ada batasan untuk 25, ya kita akan tempatkan kursinya tidak akan lebih dari 25 lah. Oke. Ya supaya tidak Jaga jarak jaga juga jarak. Pak Oh ya, ya, dan tidak itu, berkerumun ya. Betul, itu. Nah, ketiga, kondisi-kondisi darurat itu juga harus kita pikirkan untuk mitigasinya kan. Kita sudah menyiapkan itu semua karena selama ini IPB bekerja sama dengan pemerintah Kota Bogor misalnya menyediakan asrama A5 dan juga A4. A5 adalah yang dikelola oleh pemerintah kota, A4 itu yang kita kelola selama ini. Nah, di A5 itu sebetulnya kan bisa sampai hampir 200. Kita tidak ingin ada outbreak ya, tidak ingin ada penularan yang besar-besar, tetapi andai kata yang tidak kita inginkan itu terjadi, kan harus siap kita. Iya, betul. Ya, lebih baik kita siapkan tapi kosong daripada tidak siap. Wow, itu akan luar biasa nanti penularan-penularan yang lain. Pak, berkaitan dengan penularan-penularan tersebut ya Pak ya, bagaimana sih langkah atau strategi antisipasi gitu dari IPB sendiri supaya pertemuan tatap muka tidak menjadi klaster penyebaran pandemi ini Pak? Iya, makanya persyaratan-persyaratan tadi kan menjadi penting ya. Satu, harus sudah vaksinasi dan artinya kan kita berharap peluang untuk yang bersangkutan tertular relatif lebih kecil karena dia imunitasnya baik. Kemudian yang kedua harus menerapkan 5M di kampus secara disiplin. Karena kalau tidak disiplin akan ada teguran dan sebagainya. Jadi Satgas Covid akan harus simpan di mana saja ya Pak? Ya, biasanya semuanya menyebar. Ketiga ya kita menyiapkan untuk hal-hal yang terburuk kan. Itu tadi yang seperti saya sampaikan. Bahkan sekarang kalau untuk isolasi mandiri itu kan hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak bergejala atau bergejala sangat ringan. Bagaimana dengan yang bergejala ringan sampai sedang? Kita juga sudah punya rumah sakit sekarang. Nah, di asrama internasional itu sekarang sudah kita gunakan bekerja sama dengan rumah sakit UMI untuk menampung bukan hanya mahasiswa IPB. Kita berharapnya sih tidak ada mahasiswa IPB ke situ, tapi juga masyarakat kalau nanti terjadi dan kemudian rumah sakit di Bogor dan sekitarnya tidak mampu menampung itu. Jadi kita pikirkan itu semua. Tapi itu tidak akan pernah cukup kalau tidak ada disiplin dari mahasiswa juga. Sendiri, ya, Pak, ya. Saya belajar dari banyak negara juga yang sudah menerapkan perkuliahan secara daring di masa pandemi. Penyakit itu dibawa masuk dari luar ke dalam. Kan mahasiswa kalau tinggal di luar, nah, sekarang bagaimana dengan mereka yang tinggal di asrama di luar kampus? Di luar kampus, ya. Yang tinggal di tempat-tempat kos itu kan siapa yang mengawasi? Maka kita juga melakukan kerjasama dengan kita punya paguyuban
para pemilik kos itu bekerja sama dengan kita untuk melakukan upaya-upaya itu juga, edukasi dan pengawasan. Nah, jadi mahasiswa itu harus disiplin baik di dalam maupun di luar kampus. Itu yang harus gitu. Nah, karena itu kita sebut ini latihan ya. Latihan ya Pak. Latihan kebiasaan baru juga. Nah Pak, kalau seperti itu apakah nanti akan ada mungkin pengecekan rutin terkait kesehatan mahasiswa yang berkuliah di dalam kampus atau bagaimana Pak? Ya, yang jelas kan pertama begitu datang kan yang bersangkutan diwajibkan untuk isolasi mandiri ya, terutama yang dari luar kota. Kalau yang sudah di sini kan tidak. Kemudian yang kedua kita akan melakukan, nanti kan akan kita hitung persis berapa sih yang betul-betul akan hadir. Itu tentu kita ada swab, meskipun itu swab antigen ya. Paling tidak nanti di awal itu akan dilakukan, tetapi secara periodik kita sedang pikirkan berapa lama sekali atau berapa, apakah 2 minggu sekali, apakah 1 bulan sekali kan, karena ini kan nanti kan sebetulnya hanya sisa 7 pertemuan ya, hanya sisa 7 pertemuan. Nah tentu kita akan hitung lagi, tapi ada. Tapi akan ada ya Pak ya? Iya. Oke, berarti insya Allah kesehatan dan keselamatan mahasiswa juga terjamin ya untuk kuliah pertemuan tatap muka secara langsung di kampus ini ya Pak. Nah kemudian kita juga harus siap-siap dengan tracking kan ya. Kalau mahasiswa semuanya memiliki aplikasi itu kan pergerakannya termonitor. Iya. Jadi itu salah satu yang bisa dilakukan ya Pak ya. Nah Pak, jika seandainya nih ada resistensi dari sivitas, baik itu di dalamnya mungkin ada mahasiswa ataupun orang tua mahasiswa terkait pertemuan tatap muka ini, karena rasa khawatir mungkin pandemi ini masih belum usai, pandemi ini masih belum menentu gitu setiap harinya. Nah IPB ada langkah alternatif gak Pak untuk menyikapi hal tersebut? Kan sudah saya sampaikan tadi, mahasiswa kan harus ada izin dari orang tua. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, tidak apa-apa, mahasiswa tidak perlu takut. Tidak perlu memaksa diri harus ke sini kan gitu kan. IPB jangan maksa ya. Iya, jangan maksa, jangan. Karena itu syarat. Kalau tidak ada surat izin dari orang tua atau calon mertua belum ya, orang tua gitu kan, itu tidak boleh masuk. Ya, jadi kalau yang namanya resistensi itu tidak setuju, ya boleh saja tidak setuju. Tapi kalau dia tidak bisa karena merasa resikonya masih sangat tinggi, kita sangat menghormati itu. Kenapa? Yang kita nomor satu kan tadi saya sampaikan kesehatan semua kan, keselamatan semua. Jadi jangan sampai orang yang khawatir dan sebagainya terus dipaksakan untuk ikut, kita tidak akan menerapkan yang seperti itu. Tidak akan menerapkan seperti itu ya. Jadi ingat restu orang tua itu sangat penting ya Pak ya. Jadi jangan maksa nih kalau misalkan nggak bisa kuliah langsung ketemu teman-teman, itu nggak apa-apa Sobat IPB ya. Bahkan ketika orang tua mengizinkan tapi anak tadi juga tidak merasa yakin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga kata Bapak. Tidak asal punya alasan gitu. Alasan dan juga mungkin kesadaran diri juga ya Pak. Kesadaran diri saya rasanya belum sanggup misalnya. Betul. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan untuk melakukan pertemuan tatap muka secara langsung di kampus. Nah oke Pak, hari ini juga kita kedatangan salah satu mahasiswa IPB University yang mungkin juga ingin bertanya nih, mewakili Sobat IPB di rumah secara langsung kepada Bapak, boleh ya Pak ya? Oh boleh pasti. Boleh pasti. Nah Sobat IPB langsung saja nih kita panggil, yaitu Deva Sangaji, mahasiswa dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sebagai perwakilan mahasiswa IPB University. Halo Deva, apa kabarnya? Kadila. Alhamdulillah baik. Kadila sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah Deva, senang sekali ya rasanya kita bisa bertemu di sini, dan juga mungkin Deva ingin mewakili teman-teman Sobat IPB di rumah untuk memberikan pertanyaan ya kepada Pak Derajat terkait pertemuan tatap muka ya. Oke, boleh aja Deva langsung bertanya kepada Pak Derajat. Boleh kan Pak? Oh boleh, boleh ya. Silakan Deva. Oke, terima kasih Kadila atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bapak juga. Sama-sama Mas Deva. Kesempatan yang berharga nih bisa bertanya langsung kepada Pak Derajat terkait penerapan pertemuan tatap muka. Nah kebetulan saya juga dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan nih Pak. Nah jadi mungkin terkait pembelajaran tatap muka, mungkin yang ingin saya tanyakan tadi kan tidak seluruh fakultas dan juga tidak seluruh prodi nih menerapkan pembelajaran tatap muka. Nah saya ingin bertanya Bapak, untuk Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sendiri, mengapa sih Bapak itu tidak menerapkan pembelajaran tatap muka? Ya, jadi begini, seperti tadi saya sampaikan, kan kita membuka kampus ini secara bertahap. Nah, bertahap kalau di IPB menentukannya adalah semesternya. Semester 5 kan kita tentukan. Kemudian untuk mereka yang sedang menjalankan tugas akhir, seminar dan sebagainya juga kita buka untuk itu.
Nah, adapun di masing-masing prodi itu ditentukan oleh fakultas dan departemen masing-masing, tergantung kesiapannya. Sebagai contoh misalnya begini, ini sebelum ke Fahutan ya. Iya. Ada fakultas-fakultas yang sebetulnya memang belum memerlukan pertemuan mahasiswa yang fokusnya kan tadi sudah saya sampaikan untuk praktikum dan sebagainya. Betul, kayak sekolah bisnis, fakultas ekonomi dan manajemen, itu kan semuanya masih bisa daring. Jadi di situ diputuskan untuk itu. Di Fahutan ya mungkin Mas Deva sendiri kan tahu juga kegiatan-kegiatan yang perkuliahan kan kalau 100% daring kan banyak kan prakteknya kan di luar jauh dan sebagainya. Nah itu sekarang dipandang belum memungkinkan untuk itu. Jadi Fakultas Kehutanan memutuskan itu ya atas pertimbangan. Jadi mereka berdiskusi dengan para dosen, ada juga survei dengan mahasiswa kalau saya tidak salah ya, itu dan kemudian memutuskan untuk itu. Pertanyaannya, kalau ada mahasiswa Fakultas Kehutanan yang datang dari luar kota ke kampus, ikut kuliah daringnya di dalam kampus boleh tidak? Ya boleh. Jadi kalau mau datang ke kampus untuk ikut kuliah di dalam kampus boleh tidak? Boleh. Boleh. Jadi kalau yang sudah rindu kampusnya, udah nggak tertahan lagi, kemudian diizinkan orang tua, sudah vaksinasi 2 kali, boleh. Itu kita menyediakan CCR dan kami akan minta juga nanti Fakultas Kehutanan untuk menyediakan ruangan-ruangan yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Meskipun itu tidak terprogram ya untuk kegiatan praktikum, tapi boleh saja. Asal syarat-syarat tadi dipenuhi. Gitu. Oke, ya, jadi gitu ya. Jadi tadi terkait penerapan pembelajaran tatap muka ini mungkin diserahkan kepada fakultas masing-masing dengan beberapa pertimbangan ya Bapak. Iya, dengan pertimbangan masing-masing. Iya. Nah jadi untuk teman-teman Fakultas Kehutanan Lingkungan sendiri yang memang ingin berkuliah secara langsung gitu di kampus, sudah rindu kampus, tadi udah bisa ya Bapak? Iya, tapi tetap daring ya. Tetap daring. Cuman di dalam kampus. Ya. Boleh jadi mahasiswa PPKU lagi TPB, kuliahnya di sana gitu ya, tapi bukan turun kelas. Semester ya kan ya? Bukan turun semester gitu. Atau di Fakultas Kehutanan nanti saya akan berdiskusi dengan Pak Dekan untuk bisa menyiapkan ruang-ruang itu. Seperti sekolah bisnis tidak ada perkuliahan secara daring, secara luring dan tidak ada praktikum luring, tapi kampusnya sudah terbuka untuk mahasiswa yang mau masuk ke situ. Bapak, saya jadi kepikiran juga kalau buat teman-teman dari sekolah vokasi mungkin Pak, atau S2 dan S3 itu gimana Pak? Vokasi juga sudah diputuskan kan, sebagian akan melakukan perkuliahan secara kombinasi ya. Ada yang hybrid, tapi juga ada yang praktikum. Listnya sudah ada kan dalam surat edaran itu. Jadi tetap ini berlaku untuk pendidikan multistrata. Bukan hanya S1. Kita tidak hanya berpikir S1. Saya bilang tadi semester 5 itu S1. Vokasi juga semester 5. Semester 5 vokasi banyak PKL ya Pak? Mungkin semester 3 atau 4 ya? Enggak, semester 5-nya kan belum PKL. Sebentar lagi mereka baru PKL kan? Iya, sekaligus persiapan untuk itu. Ya. Bagaimana dengan mahasiswa pasca? Mahasiswa pasca ini kan kuliahnya sebagian besar juga selama ini daring. Nah, mahasiswa pasca kan banyak juga yang bekerja ya. Bekerja dan mereka akan sangat kesulitan ya kalau harus ke sini padahal kuliahnya daring. Ya, jadi tetap daring. Tetapi tadi pengecualiannya, kalau sama-sama misalnya dosen maupun mahasiswa sudah ingin seminar atau sidang komisi atau prelim namanya ya, bahkan ujian promosi diperbolehkan sepanjang tadi kondisi memungkinkan, syarat-syarat dipenuhi. Nah, oke, mungkin baik lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh, silakan tanyakan ke Pak Derajat. Yang menjadi kebingungan dan juga keresahan dari Sobat IPB terkait kegiatan mahasiswa Bapak. Apakah sudah bisa dilaksanakan secara tatap muka atau secara offline? Ya, kegiatan mahasiswa ini kan banyak ya. Ada kegiatan yang terkait dengan ormawa, ada olahraga, seni, dan sebagainya. Boleh dilakukan secara bertahap, offline. Jadi kita sudah melakukan rapat dan sudah mulai membuka lapangan-lapangan olahraga atau fasilitas olahraga yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Artinya mahasiswa sudah mulai bisa berolahraga. Tapi kita prioritaskan dulu yang tidak tidak massal ya. Misalnya futsal segala macam itu belum boleh.
Ya, jadi badminton sudah boleh, tenis meja, panahan, catur itu jaraknya dekat ya mungkin, jangan catur. Yang begitu sudah mulai boleh kan. Kan olahraga seni juga kan, kalau kita lihat misalnya penerimaan mahasiswa baru saja kemarin BPMB, kan kita lakukan secara hibrid kan. Betul, Pak. Itu di gedung besar sudah boleh ya. Sepanjang protokol itu diikuti. Dan kalau bisa ya mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatannya memprioritaskan yang di luar ruangan. Oke, jadi mungkin nanti terkait kegiatan-kegiatan massal belum bisa dilakukan secara. Ya, belum. Pokoknya yang berkerumun itu masih belum boleh. Belum boleh. Gitu ya. Nah, jika terjadi klaster baru setelah dilaksanakan PTM, tindakan apa sih yang akan dilakukan IPB terkait hal tersebut, Bapak? Ya, dulu waktu kasus ini pertama kali terjadi, semua orang belum punya pengalaman ya. Betul. Kita belum punya pengalaman, kita menghadapi sesuatu yang tidak pernah kita alami, tidak bisa dilihat dan sebagainya, sehingga cara yang paling baik pulang aja sekalian semua, kan gitu kan. Kemudian kita belajar secara daring. Ya. Tapi sekarang kan kita sudah belajar dari masa lalu. Ya. Jadi IPB juga sudah menyiapkan kalau ada klaster baru bagaimana. Nanti tergantung kasusnya seperti apa, tapi pasti ada mitigasinya. Bisa saja kita bilang, oke, di-off-kan dulu, pertemuan di-off-kan dulu misalnya, masing-masing stay di rumah masing-masing, seperti isolasi mandiri gitu ya. Tapi tidak harus pulang ke rumah masing-masing. Kenapa? Karena kan ini kuliah itu kan berakhir di bulan Desember ya. Iya betul Pak. Sekarang departemen-departemen yang tidak menyelenggarakan perkuliahan sekarang ini, banyak yang menyiapkan pelatihan-pelatihan tematik, praktikum terpadu dan sebagainya di bulan Januari. Katakan misalnya Fakultas Pertanian. Ya. Jadi kalau pulang terlalu banyak di ongkos kan ya, betul, meningkatkan risiko. Katanya kangen kok sebentar aja pulang kan, gitu kan. Ya jadi gitu. Alhamdulillah kita punya pengalaman penanganan itu dan saya yakin juga mahasiswa semakin paham juga ya bahwa semudah-mudahnya kita tetap saja COVID itu bisa menyerang siapa saja. Sekuat-kuatnya kita. Ada orang yang sudah vaksinasi masih kena. Betul. Ada yang orang yang sudah pernah kena masih kena kan gitu kan. Sekali, jadi kita tidak boleh sombong. Nomor satu itu. Jadi harus waspada dan harus peduli, harus melindungi diri sendiri dan orang lain. Iya betul. Ya. Yang pasti jadi tidak usah panik lah. Sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan dan ya sudah lihat sendiri sudah juga kan. Betul. Mengantisipasi. Ya. Betul sekali. Nah mungkin terakhir Pak untuk sobat IPB semua di rumah, himbauan dari Bapak nih untuk para mahasiswa yang akan melakukan pertemuan tatap muka. Iya. Jadi buat teman-teman mahasiswa, sobat IPB yang akan melakukan pertemuan tatap muka, ada beberapa pesan ya. Nomor satu sebetulnya ini terkait dengan persyaratan-persyaratan yang tadi dipenuhi. Ya. Kalau saudara sekalian belum vaksinasi, tidak usah memaksakan diri karena kita tidak menerima yang belum vaksinasi sama sekali. Tapi kalau sudah sekali dan ya kita bisa mengupayakan untuk melakukan penyempurnaan itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah berangkat ke IPB ini kalau tidak ada restu dari orang tua. Wah. Ya kan? Betul, Pak. Ya. Jadi itu harus ada bukan hanya restu tertulis ya. Kalau sudah tidak ada yang tertulis, pasti orang tua juga menjadi khawatir dan itu tidak kita inginkan sama sekali. Jadi harus ada izin dari orang tua. Ketiga, saudara sekalian, kita hidup di tengah masyarakat yang sangat kompleks ya, padat sekali kan Bogor sekitar kampus ini. Untuk meredam terjadinya atau mencegah terjadinya penularan baru, itu bukan tanggung jawab unit kesehatan. Jangan mentang-mentang kita punya ruang isolasi terus kita tidak care. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Kalau diri sendiri itu semuanya melakukan sudah paham betul bahwa saya harus melindungi diri saya, sekaligus juga melindungi orang lain, harus peduli terhadap dirinya sendiri dan peduli terhadap orang lain, maka saya yakin proses ini yang saya sebut tadi latihan itu akan sukses. Nah kalau sukses itu akan menentukan bagi semester berikutnya kan. Betul sekali Pak. Saya bisa membayangkan ada mahasiswa yang sejak awal sampai sekarang sudah 3 semester, hampir 4 semester belum pernah masuk ke kampus. Iya. Ya kan. Jadi takutnya sampai lulus nanti pun wisudanya pun online juga kan gitu kan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi mari kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan latihan ini untuk sebaik-baiknya supaya kita juga bisa akhirnya menyimpulkan bahwa kita bisa semuanya kalau kita disiplin. Ya. Kalau kita punya langkah-langkah mitigasi yang baik dan seterusnya. Itu saja sih pesan-pesan
saya. Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. Derajat atas himbauannya, atas informasinya dan juga jawabannya yang sangat lengkap kepada sobat IPB di rumah. Nah, sebagai sobat IPB semuanya, ingat ya, rencananya nih IPB University akan melaksanakan pertemuan tatap muka di tanggal 18 Oktober 2021 nanti ya Pak ya. Bagi sebagian yang semester 5. Nah, bagi Bukan sebagian semuanya yang gitu. semester 5, tidak semuanya ya. Nah, jadi yuk kita siap-siap, tapi jangan lupa nih kita tetap mematuhi protokol kesehatan dari mulai memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, mungkin sekian dari IPB Podcast kali ini. Saya Fadila Mariska Laili, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.